Sekali-sekali kita bahas sesuatu yang sensitif ya, seperti agama contohnya. Jadi secara umum agama tuh yang menurut saya gitu kan ada tiga tentang arwah setelah kita mati. Jadi agama-agama samawi, Abrahamik secara umum percaya gampangnya setelah kita mati arwah kita akan naik ke langit dan sedikit banyak dalam tanda kutip kita akan masuk surga. Syaratnya kan katanya ya relatif gampang kan. Oh, kita percaya dengan Yesus Kristus Tuhan penyelamat gitu kan. Ya maksudnya nggak sesederhana itu tapi anggaplah begitu. Jadi kalau kita mau masuk surga gampang, tinggal naik shush udah naik ke langit menyatu dengan sang pencipta. Ada kepercayaan kedua yaitu kepercayaan Hindu Buddha dalam beberapa sekte tertentu, tidak semua. Setelah kita mati, arwah kita akan masuk ke dalam penghakiman, kemudian karma ditimbang, kemudian kita reinkarnasi ke kehidupan berikutnya. Jadi kalau versi beberapa tidak semua umat Buddha ini dibuktikan dengan fenomena past life regression. Dan memang sejarah juga mencatat kalau beberapa orang bisa memiliki pengetahuan yang tidak umum. Jadi kan ada cerita tentang seorang ibu-ibu yang tiba-tiba lebih jago arkeologi daripada arkeologi beneran karena di kehidupan sebelumnya dia adalah seorang simpanan faraun Mesir gitu kan. Tapi beneran kayak ini itu saya tahu gitu kan. Ada dejavu. Ini terjadi beberapa kali dalam sejarah dan itu adalah fakta yang sampai sekarang dianggap belum bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern karena reinkarnasi belum diakui. Dan yang ketiga, agak ini mungkin tidak bisa dibilang agama ya, tapi kepercayaan yang lebih umum adalah sehabis orang mati, ya arwahnya bergentayangan di dunia gitu kan. Makanya kan kadang-kadang mereka tuh dalam tanda kutip masih hidup gitu kan. Mereka itu kadang-kadang bisa bisikin kita, muncul dalam mimpi, jagain, minta makan, minta disembayangin, memberikan petuah, jadi arwah penasaran dan lain sebagainya. Jadi dia tuh diam di bumi gitu. Yang satu fenomena yang menarik kadang-kadang adalah cross gitu ya. Jadi ada sebuah bagian dari Alkitab yang kalau kita mau percaya Alkitab secara utuh ya sebenarnya gini kan. Ada sebuah kisah di mana Raja Saul memberikan sebuah pengumuman kalau mulai sekarang praktik dukun yang memanggil arwah umat orang mati dinyatakan ilegal. Kalau ada dukun yang aneh-aneh seperti itu dia akan dipotong kepalanya. Nah, kemudian si Saul karena galau masalah kalah perang kalau saya nggak salah, dia itu datang ke dukun, kemudian minta dipanggilkan arwahnya si Samuel. Dukunnya nggak mau tapi ya mungkin apa gimana akhirnya dipanggilkan. Terus dukunnya kaget, wah jangan bunuh gua kan lu rajanya yang bilang ini ilegal ya. Dan arwah Samuel muncul di depan Saul untuk bilang waktumu sudah dekat. Pertanyaannya, arwahnya Samuel muncul dari mana? Itu kan harusnya Samuel masuk surga kan. Dia kan nabi gitu kan. Dan nabi yang lumayan gitu kan. Sampai sekarang aja banyak orang yang namanya Samuel. eh jadi kayak dia muncul dari mana? Masa dia lagi di surga kemudian dipanggil dukun gitu kan, muncul lagi ke bumi gitu kan. Jadi yang mana dong yang benar gitu kan. Tapi ada penjelasan yang menarik oleh sebuah agama yang lebih tua daripada ketiga-tiganya, lebih tua daripada Buddhisme, Kristen, eh, dan Buddhisme dan Kristen ya, yaitu agama Tao. Jadi dalam agama Tao tiga-tiganya benar, menarik ya. Jadi karena orang Cina percaya dengan Tianche, Tiche, dan Rence, eh, bumi, langit, dan manusia, jadi tubuh kita itu persatuan tiga arwah. Arwah langit, arwah bumi, dan arwah manusia. Ketika kita mati, arwah langitnya itu langsung terbang masuk ke surga. Jadi ini mengakui kebenaran agama Abrahamik. Roh buminya masuk ke dalam bumi untuk dihadiri untuk kelahiran kembali. Jadi ini adalah membenarkan versi orang-orang Buddhis. Kalau memang ada reinkarnasi, ada penghakiman, dan ada hukum karma. Dan yang ketiga, roh manusia diam di alam manusia. Dan dia bisa dipanggil, bisa bercengkrama, dan lain sebagainya. Jadi saya cuma penasaran aja sih. Jangan-jangan tiga-tiganya bener. Menarik ya? Thank you.